Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semuanya. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini teman-teman. Ya, kali ini kita akan membahas dalam beberapa informasi berita olahraga untuk hari ini teman-teman, yaitu dengan pembahasan satu lagi Wonder Kids Lamin dari La Masia digoda klub raksasa. Barcelona siap-siap kehilangan Willy Fernandes teman-teman. Saya ulangi lagi, yaitu adalah satu lagi Wonder Kids La Masia digoda klub raksasa. Barcelona siap-siap kehilangan Willy Fernandes tentunya. Itu pembahasan kita untuk hari ini teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe juga di channel ini. Dari beberapa informasi berita olahraga yang beredar juga tentunya, yaitu Barcelona dilaporkan tengah mendapatkan sebuah godaan yang serius, yaitu dari klub top Jerman tersebut, Borussia Dortmund. Tim yang berlaga di Bundesliga tersebut sangat berhasrat untuk membajak salah satu talenta terbaik dari La Masia, yaitu adalah Willy Fernandes. Yaitu Dortmund diyakini tidak main-main dalam pemburuan kali ini. Menurut laporan terbaru, mereka bahkan telah membuka jalur pembicaraan resmi dengan pihak Barcelona untuk menanyakan keterangan sang pemain tersebut. Yaitu untuk menanggapi hal tersebut, Barcelona sendiri sebenarnya memiliki sikap yang sangat jelas. Mereka sama sekali tidak berniat untuk menjual Willy Fernandes, baik itu dari sejarah permanen pada bursa transfer pada musim panas ini, yaitu akan tetapi situasi ini di masa depan bisa menjadi sangat rumit tergantung pada keinginan sang pemain tersebut tentunya. Dan untuk kontrak yang hanya tersisa kurang dari 2 tahun, bisa saja memaksa Barcelona untuk mengambil sebuah keputusan yang sangat sulit ini teman-teman. Dan untuk Dortmund mulai bergerak dan dari Borussia Dortmund sendiri, yaitu menunjukkan sebuah keseriusan mereka, yaitu untuk hal yang sangat luar biasa untuk mendapatkan jasa dari gelandang muda tersebut, Willy Fernandes tersebut. Klub yang dikenal untuk piawai untuk mengorbitkan pemain muda itu dilaporkan telah mengambil langkah yang sangat konkret sekali. Yaitu menurut laporan dari jurnalis berita olahraga juga bahwa Dortmund sudah memulai pembicaraan antar klub dengan Barcelona tersebut, yaitu dia merupakan sebuah langkah maju dari yang sebelumnya hanya terbatas rumor ketertarikan saja. Dalam sebuah pembicaraan awal tersebut, pihak Dortmund secara signifikan menanyakan sebuah detail situasi kontrak Willy tentunya saat ini, dan mereka ingin memanfaatkan untuk memboyong sang Wonder Kids ke Jerman teman-teman. Dan untuk yang berikutnya adalah sikap yang sangat tegas Barcelona, yaitu adalah menanggapi pendekatan yang dilakukan oleh Dortmund ya. Untuk dari kubu Barcelona ternyata memiliki sikap yang sangat tegas, dan mereka sama sekali tidak punya niat untuk melepas Willy Fernandes secara permanen di bursa transfer ini tentunya. Yaitu pelatih dari kepala mereka tersebut ya, yaitu Hansi Flick, yang bahkan disebut merencanakan untuk melibatkan sang pemain utama pada musim 2025-2026 ini teman-teman. Dan untuk sebagai orang yang tentunya dari Willy sendiri yang memang dianggap sebagai salah satu talenta paling top tentunya, yang dimiliki oleh Akademi La Masia pada saat ini teman-teman. Oleh karena itu, baik dari skenario yang paling mungkin jika Willy memang harus pergi, yaitu adalah dengan status pinjam tentunya. Namun ya, prioritas utama dari pihak klub dan pelatih tetaplah untuk mempertahankannya di dalam skuad tersebut. Untuk yang berikutnya adalah sebuah keinginan pemain jadi pemain kunci juga. Yaitu meskipun Barcelona sangat ingin mempertahankannya dalam situasi dimanapun pada masa depannya, yaitu bisa saja berubah menjadi sangat drastis sekali. Baik itu faktor yang penentu utama dalam laga transfer pada musim akhir ini, yaitu adalah keinginan dari sang pemain tersebut.
yaitu kontrak dari Guile sendiri di Barcelona soalnya hanya tersisa kurang dari 2 tahun lagi. Jika menolak untuk mendapatkan kontrak baru, Barcelona mungkin akan berada dalam posisi yang terpaksa untuk menjualnya. Untuk yang berikutnya adalah akan tetapi jika memang ya skenario penjualan ini harus terjadi, Barcelona dipastikan akan berusaha untuk menyertakan klausulan khusus tersebut. Mereka juga akan meminta opsi pembelian kembali atau setelah klausul presentasi atau setidaknya klausul persentase penjualan yang sangat signifikan pada masa depan tentunya. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan yang berikutnya teman-teman. Jika pembahasan ini menarik ya silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe teman-teman. Untuk yang berikutnya adalah plus minus ya dari transfer Rodri ke Real Madrid. Baik itu dari pengganti soal Kroos, tapi ada risiko besar yang mengintai juga. Apakah itu? Mari kita bahas secara singkat dan padat saja teman-teman. Yaitu Real Madrid dilaporkan telah melanjutkan pemburuan mereka atas seorang gelandang kelas dunia juga, yaitu adalah salah satu nama yang center yang disebut menjadi target utama mereka adalah bintang dari Manchester City, Rodri. Yaitu meskipun sudah memiliki banyak gelandang yang sangat berkualitas tentunya, Real Madrid disebut masih membutuhkan satu tipe lagi, yaitu pemain yang sangat spesifik dan mereka mencari sosok gelandang untuk mengatur tempo. Dan yaitu peran yang lowong tersebut yaitu telah kepergian dari Toni Kroos ya, Rodri dianggap sebagai fitur yang paling ideal untuk mengisi kekosongan tersebut teman-teman. Yaitu namun ya dibalik prestasi keuntungan besar untuk perekrutan juga dinilai untuk mengandung sebuah risiko yang tidak bisa diabaikan, baik itu dari sektor usia dan riwayat cedera sang pemain, baik itu dari sebuah kebijakan transfer dari Real Madrid sendiri bisa menjadi penghalang utama juga di sisi lain teman-teman. Baik itu dari segi kualitas dan pengalaman, Rodri adalah merupakan salah satu yang dibutuhkan Los Blancos untuk saat ini tentunya. Dan untuk yang berikutnya adalah mencari sosok pengatur tempo tersebut, yaitu dari lini tengah Real Madrid pada musim 2025-2026, yaitu sebenarnya sudah dijejal, baik itu dari sudah yang banyak ya teman-teman ya. Tentunya yaitu sebenarnya ya yang sudah dijejali tentunya oleh banyak pemain yang berkualitas, namun nama-nama top mungkin ya seperti Jude Bellingham juga menjadi jaminan mutu di sana teman-teman. Dan akan tetapi pelatih dari Xabi Alonso diyakini bahwa kekurangan satu tipe pemain yang sangat krusial dan ia membutuhkan sosok gelandang cerdas yang mampu mengatur ritme dan tempo permainan dari lini tengah tersebut. Baik itu dari sebuah tindakan pemain dengan profil yang seperti ini membuat Madrid pada masa lalu sering kesulitan untuk menyerupai bola ke lini depan. Mereka juga kerap terpaksa bermain lebih direct saat menghadapi tekanan yang ketat dari lawan tersebut. Jangan lupa teman-teman untuk saksikan Real Madrid akan bertemu Osasuna pada tanggal 20 Agustus 2025 ini. Yaitu sebagai Rodri sendiri itu target lama yang terus yang dipantau juga tentunya, yaitu bersama nama gelandang top yang sebenarnya sempat dikaitkan dengan Real Madrid pada bursa transfer pada musim panas ini, yaitu sebut saja namanya yaitu seperti Enzo dan hingga dari beberapa pemain lainnya. Yaitu meskipun begitu ada salah satu nama yang rumornya terus berembus paling kencang ya, tentunya sangat konsisten juga. Nama tersebut tidak lain adalah gelandang andalan sekaligus serang dari Manchester City, yaitu adalah Rodri teman-teman. Peluang untuk bisa merekrut Rodri pun dinilai cukup terbuka lebar juga, yaitu kontrak sang pemain di Manchester City yaitu pada 2 tahun ke depannya, yaitu ia sejauh ini dilaporkan telah menolak tawaran perpanjangan kontrak dari klubnya tersebut. Sisi positif untuk perekrutan Rodri juga adalah sebuah keuntungan yang bisa didapat Real Madrid, yaitu berhasil merekrut Rodri tentu sangat jelas
dan menggiurkan. Pasalnya mereka akan mendapatkan jasa salah satu gelandang bertahan tersebut di dunia pada saat ini, teman-teman. Dan untuk yang berikutnya adalah sebuah kemampuannya dalam merikte alur permainan diyakini dan bisa mengisi lubang besar yang ditinggalkan oleh Toni Kroos. Dan ketenangannya dalam visinya juga akan sangat membantu Real Madrid saat mencoba keluar dari tekanan lawan yang sangat tinggi, teman-teman. Dan untuk yang berikutnya adalah selain itu ya, dari Rodri sendiri juga membawa pengalaman dan jiwa sebuah pemimpin yang sangat berharga ke dalam skuad tersebut. Aspek ini dinilai mulai terkikis di dalam tubuh Real Madrid dalam beberapa tahun terakhir ini, teman-teman. Dan untuk yang berikutnya adalah risiko di balik transfer terbesar ini apa? Yaitu namun ya dari sisi lain juga mengeluarkan dana yang sangat besar sekali. Namun Rodri juga bukannya tanpa risiko sama sekali. Baik itu dari faktor usia sang pemain menjadi pertimbangan utama ya teman-teman untuk harus berpikir secara matang oleh Los Blancos juga. Baik itu Rodri yang sudah menginjak usia 29 tahun dan baru saja pulih dari cedera ligamen lutut yang cukup parah. Baik itu dari kondisinya yang dikhawatirkan bisa mempengaruhi pada performa di penghujung karirnya nanti, teman-teman. Dan untuk yang berikutnya adalah sebuah perekrutan juga dianggap bertentangan dengan sebuah kebijakan transfer klub yang sudah berjalan baik ya selama ini, seperti yang diketahui Real Madrid tidak pernah memberikan kontrak multi tahun kepada pemain yang berusia di atas 30 tahun, teman-teman. Itu yang mungkin yang perlu diingat juga ya dari Rodri sendiri, teman-teman. Itu teman-temanku semuanya dalam beberapa informasi berita olahraga untuk hari ini tentunya. Jika ada saya salah kata nantinya saya mohon maaf saja. Semuanya ini adalah merupakan sebuah hiburan semata saja tentunya dan tidak ada yang lain-lain, hanya sebatas hiburan semata. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.